sampai sekarang. Saya ini nggak tahu nih. Siapa yang naik saya gereja? Saya lebih gila dari Karena saya udah panik dengan klien saya itu dari cek biaya oleh jaksa dan orang yang pribadi itu orang itu. Orang nggak jelas. Kalau memang dia pamdal, mana surat pamdalnya? Ada SOP pamdal Mahkamah Agung untuk menganiaya klien saya. Ini harga diri saya. Kenapa menganiaya klien saya tidak izin kepada kami yang sejak saat itu ada di depan mereka? Apapun tindakan kalian, harus izin kepada kami sebagai kuasa hukum. Yang justisia. Jangan sama-sama klien saya. Kata guru saya. Jadi saya rasa tindakan klien kami bakal bangun. Kalian wajib Struktur saya ketika saya melakukan pendidikan. Jangan takut sekali. Hotman ini ketahuan jalan siluan. Sehingga pikir. Makanya jadi kaget dia seperti itu. Jadi persidangan biasa kalau misalnya ada yang mengumpul Hotman di itu dan ini juga penting supaya Hotman bisa kepada penganiaya klien saya. Yang pakai sakit ini, entah ini orang dari mana ya, karena Mahkamah Agung mencederai persidangan ya, memprovokasi. Jadi kami tidak Kalau pernah klien kami menyentuh. tidak ada tindakan, jangan euforia. Kalau kalian Kalian mau bisa saya menganiaya sakit kami. di kasus ini, Ya, satu saja pertanyaan dari yang saya. dimana dan masa satu Hakim Hotman Paris itu gak ada apa-apanya sama saya. Kecil sama saya. Ya, bagaikan bumi dan langit. Kecil bagi saya tuh Hotman Paris. Halo Hotman, belajar dulu ilmu hukum. Kau kuliah di mana Hotman Paris? Saya ini pengacara militan yang siap pasang badan untuk klien. Jadi nggak usah kalian eluk-elukan Hotman Paris. Hari ini terbukti Hotman Paris mulai dari persidangan keempat dia kabur dari pengadilan, teriak-teriak pakai handphone, telepon sana, telepon sini, minta SK saya dicabut. Tapi kecil dia. Kau belajar ilmu hukum. Hah? Teriak-teriak bagaikan anak bebek yang mencari induknya, mencari perlindungan. Nggak usah euforia kau Hotman. Ya, lawan kau saya nggak akan pernah mundur sekalipun. Orang bisa bilang kau besar, tapi untuk dengan saya, jangan coba-coba kau. Kau nggak ada apa-apanya sama saya. Suruh belajar lagi ilmu hukum Hotman Paris. Ya, doktornya dari mana dia? Bicaranya ngaco, literasinya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas. Saya pengacara Ribo Dabo, siapa Hotman? Jangankan Hotman Paris, Hotman Ciseng, Hotman Parung, Hotman Poris, Hotman Joglo, gue sikat semua. Gak ada takut-takutnya gue. Gak ada, berini juga gak ada takut-takutnya gue. Gue siap kalau Hotman. Gue udah bilang, Hotman Paris, Hotman Poris, Hotman Joglo, Hotman Ciseng, gue sikat semua. Ya ingat, gue borong semua itu. Bung Rasman, apa yang kau lakukan mempermalukan istri dan anak-anakmu. Apa yang kau lakukan membahayakan dirimu sendiri. Kau menuduh hakim yang sedang mengadili kamu sebagai koruptor. Kau membahayakan diri sendiri. Kamu teriak-teriak, kamu bilang tidak takut di penjara, bohong. Karena justru karena kau takut di penjara, makanya kau teriak-teriak. Kau mencoba mencari perhatian orang. Untuk Firdaus, hei Firdaus, kau pengacara dari mana sih? Aduh, tingkah lamu itu benar-benar, udah deh. Saya sudah jadi pengacara hampir 40 tahun dan bukan sekedar ngomong kayak lo. Lu baca dalam sejarah hukum Indonesia itu, hampir semua konglomerat gue yang pegang, semua perkara internal gue yang pegang. Lu apa sih? Yuk ngaca dong dirimu, ngomong aja sana sini di mana di media, nggak tahu logikanya sama sekali nggak ada. Malu dong dirimu sendiri, ya. Oke, semua orang sudah ratusan juta penduduk Indonesia telah mengejek Rasman dan Firdaus. Kasihan orang tuamu, kasihan anak binimu. Dia nih, begini dong gaya pengacara dong, ya. Nanti gue pinjamin kau satu, mau yang mana, ya? Mau yang mana? Mau sepatu gua? Kenapa itu abang tiba-tiba di atas meja? Nggak tahu itu, asli. Demi Allah, demi Rasulullah. Tapi kok itu ada di atas meja? Kok bisa kayak gitu bang? Makanya ketika ditegur sama jaksa, turun. Oh iya juga ya, gue di atas meja. Abang nggak sadar tiba-tiba ada di atas meja aja? Nggak sadar. Gini, itu secara spontan ya. Jadi kayak udah gelap gitu loh. Bagaimana gue naik pun gue nggak tahu. Entah gue begini, kaki gue, entah gue bagaimana. Pokoknya gue di atas. Spontan aja bang. Apakah itu ada kaitannya dengan kemampuan bela diri Bang Firdaus? Waduh, gue nggak tahu deh kalau itu.
Gue nggak paham deh kalau itu. Ya, ada tadi kan kemarin ada di wawancaranya Bang Firdaus bilang. Ada. Nah, Bang Firdaus katanya bisa bela diri apa aja, Bang? Boxer, taekwondo sama Boxing, Bang. ya masih boxer sederhana, Bang. boxer. Nggak ada istilah dulu tuh boxer. Boxing. Boxing. Ya, nggak boxer dulunya. Dulu namanya boxer. Ya. Taekwondo bisa juga, Bang. Tahun taekwondo bisa. Sabuk berapa, Bang? Sabuk ijo. Sabuk ijo. Ya, Oke. dikit lah. Bisa bacagi, montong tarugi apa segala itu bisa. Apalagi silat bisa juga, Bang. Silat bisa. Jadi langsung ke atas itu rencananya itu mau nolongin Bang Enggak, Rasman. gini. Karena klien gue itu dianiaya, gue ngeliat, kok klien gue dikeroyok deh, datang lagi jaksa, dek gitu. Jadi gue spontan, dang. Kok klien, wah, gitu. Ini handphone masih ada di sebelah. Oh, Lah gue aja bingung nih cara naik gimana gitu loh. tiba-tiba kayaknya ada di atas aja, Tahu Bang. gue Ya? udah begini, woi. Lu gimana ini gue? Gue tegur jaksa, lu jangan naik lu, anjing lu, babi lu. Oh iya juga ya. Gue turun. Gue sampai pulang mikir, gue nanya sama anggota gue. Cara gue naik gimana tadi? Spontan aja ya. Tapi yang abang lihat pada waktu itu Bang Rasman lagi diapain? Dicekek. Dipukul. Bang, tapi kan Bang Rasman nggak ada leher, Bang. Kayak gimana kayak bisa dicekek katanya. Makanya dipegang kerahnya. Biar dapet. Kata aja. Ya, teman-teman, tadi video apa tadi paling lucu ya, seolah-olah ada perdebatan antara si Rasman sama Firdaus. Memang yang edit ini sontoloyo banget ya. Kemudian di video berikut, ketika Abang Firdaus mencoba menjelek-jelekan Bang Hotman Paris ya. Jadi menurut Abang Firdaus katanya Hotman Paris ini tidak ada apa-apanya. Ngomongnya saja tidak jelas ya. Hanya orang luar yang melihat dia besar. Tetapi bagi Abang Firdaus, Hotman Paris itu tidak ada apa-apanya. Ya. Kemudian hal itu langsung dibalas, dijawab langsung oleh Abang Hotman Paris. Katanya, Firdaus itu siapa sih? Ya, dia pengacara apa sih? Nah, jadi saling sindir antara kedua pengacara ini memang sangat seru ya. Halo Hotman, belajar dulu ilmu hukum. Kau kuliah di mana? Ya Allah, Pak Firdaus ini semakin tantrum rupanya. Ya, tidak perlu bertanya kayak gitulah terhadap Pak Hotman Paris. Semua orang sudah tahu perbedaan level antara Pak Firdaus dengan Hotman Paris. Saya tidak dalam kapasitas membela Pak Hotman ya. Cuman karena duduk persoalannya di sini, kita harus objektif. Persoalan kasus yang menimpa antara Rasman Arif dengan Hotman itu hal lain. Tapi persoalannya adalah Pak Firdaus Owibowo ini melanggar etik, naik ke atas meja. Itu hal yang menurut hemat saya sebagai pribadi dan sebagai praktisi hukum itu yang tidak etik. Ya nggak perlu kemana-mana sehingga tidak memperlebar persoalan. Tidak perlu ke persoalan kapasitas orang. Semua orang sudah tahu perbedaan antara Hotman dan Pak Firdaus. Apalagi kemudian bertanya mau belajar ilmu hukum di mana. Mohon maaf. Sejauh ini menurut hemat saya nggak tahu kalau memang saya ini kesilap informasi semisal belum ada seseorang yang mempertanyakan atau yang mengulik berkaitan dengan background pendidikannya Pak Hotman Paris. Tapi kalau nggak salah, kalau nggak salah itu pernah dikulik berkaitan dengan ijazah Pak Firdaus ini. Kalau nggak salah itu sama dengan Rasman Arif, yaitu kalau nggak salah bawa salah satu universitas kalau nggak salah Universitas Ibnu Khaldun kalau nggak salah itu ya. Mohon maaf kalau saya salah, sekali lagi mohon maaf. Tapi kalau nggak salah saya juga pernah melihat itu bahwa saudara Firdaus ini alumni Ibnu Khaldun. Nggak tahu apakah kemudian Universitas Ibnu Khaldun ini mengakui bahwa Pak Firdaus ini bagian dari
alma maternya, cuman kurang paham. Cuman kalau Rasman Arif sudah diklarifikasi bahwa Rasman Arif itu bukan bagian dari alma mater Ibnu Khaldun. Cuma nggak tahu kalau Pak Firdaus Oibowo ini. Kedua, nggak perlu bertanya persoalan literasi. Semua orang sudah tahu siapa kualitas antara sampean Pak Firdaus dengan Hotman Paris. Kalau dengan faham berkaitan dengan literasi, tidak mungkin kemudian Pak Firdaus itu naik ke atas meja. Ya, betul. Hal-hal sepele aja itu kan udah menggambarkan kualitas gitu loh. Perilaku itu kan menggambarkan kualitas dan pikiran seseorang. Yo, masa orang yang jelas-jelas dengan secara kasat mata mempertontonkan etika yang kurang baik di depan persidangan kemudian naik ke atas meja mau bertanya literasi seseorang yang dalam menurut hemat saya sebagai pribadi yang sangat objektif itu bisa mempertontonkan kualitas diri di depan sidang. Persoalan Pak Hotman Paris di luar sidang dia glamor, dia memamerkan kemewahan ya tidak soal. Yang penting di muka persidangan dia menjaga etik, dia paham konten of court itu tadi. Nah, kan ada norma, kita kan beracara itu kan ada panduannya. Apa? KUHP. Dalam kasus pidana. Jelas kan? Pasalnya jelas. 218 itu jelas bagaimana kemudian mengakomodir perilaku penegak hukum khususnya lawyer di depan muka persidangan. Dan ngapain sekarang kemudian bertanya kemudian menyepelekan status pendidikan seseorang? Semua orang di negeri ini sudah tahu perbedaan kualitas sampean Pak Firdaus dengan Pak Hotman. Jauh, benar. Memang benar yang sampean katakan bahwa kualitas sampean dengan Pak Hotman Paris itu jauh, langit dan bumi memang. Sampean itu buminya, Hotman Paris langitnya. Tolonglah jangan mempertontonkan dagelan lagi. Cukup introspeksi diri, menjadi lelaki dan lelaki sejati itu mengakui kesalahan. Kalau memang salah, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bukan dengan seenaknya karena setelah dikeluarkan oleh OA tertentu kemudian disambut dengan Rio de OA lain semisal. Nggak begitu caranya. Untuk menjaga martabat itu nggak begitu. Cukup akui aja kalau salah ya katakan salah sebagai seorang kesatria, sebagai seorang laki-laki. Apalagi Pak Firdaus ini pernah mengklaim bahwa dirinya kan mengaku keturunan sultan. Ya tunjukkan dong, masa sultan tidak punya etika, masa sultan tidak bisa menjadi seorang kesatria. Cukup mengakui kalau salah. Semua orang mengatakan di negeri ini perilaku Anda Pak Firdaus Oibowo, ya, saya tekankan, sama-sama rekan sejawat, saya juga berprofesi advokat. Semua orang mengatakan bahwa perilaku Anda naik ke atas meja itu hal yang tidak dibenarkan. Itu memang jelas. Secara etik tidak benar. Apalagi sudah ada norma yang mengatur tentang itu. KUHP mengatur itu. Pasal 218 mengatur tentang itu. Ada contempt of court yang harus kita jaga sebagai penegak hukum. Kita harus menjaga marwah kita sebagai penegak hukum, sebagai advokat. Jadi nggak perlu kemana-mana, nggak perlu menunjukkan kebanyolan-kebanyolan lagi. Semakin Anda bersuara begitu, maka Anda semakin mempertontonkan isi atau kedanggalan cara berpikir Anda. Semakin mempertontonkan kualitas keilmuan Anda. Cukup menjadi laki-laki kesatria, minta maaf, dan berjanji untuk tidak mengulangi. Itu saya pikir lebih mendapatkan respek yang luar biasa dari masyarakat. Ya, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh abang kita yang satu ini, bahwa tidak usah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya. Semakin kita banyak bicara itu tentu semakin mempertontonkan bahwa diri kita ini di bawah ya. Jadi kalau kita mau membandingkan antara Hotman Paris dengan Firdaus ini ya bagaikan langit dan bumi, itu sudah sangat jelas ya teman-teman. Setuju kan? Pak Prabowo, angkat Bang Firdaus Oibowo menjadi menteri pengawas. Karena yang nggak benar mau dipecat dia katanya. Di Indonesia ini kelemahan kita tidak ada menteri koordinator pengawas. Pengawas aparatur negara. Kalau pengawasnya dari satu baju, misalnya pengawas jaksa oleh jaksa, ini nggak bakal benar hukum. Ya, jadi dirikan menteri koordinator pengawas seluruh aparatur negara, maka itu akan selesai. Dan
pemimpinnya adalah saya. Saya akan pecat semua hakim yang nggak benar. Saya akan pecat polisi yang nggak benar. Saya akan pecat semua jaksa yang nggak benar. Itu tujuan saya. Gitu. Ya, jadi Setuju kali aku sama Bang Firdaus ini ya. Beliau ini memang luar biasa pengalamannya, keren ya. Beliau harus diangkat menjadi menteri pengawas, ya kan? Karena yang nggak benar-benar pecat sama dia. Lihat dong, siapa ada manusia di dunia ini yang seperti beliau? Coba, ketua umum organisasi, ketua wartawan, ya kan? Band, penyanyi band, pemain film. Aku nggak bisa ngomong kali. Dia mau rangkep semua. Biasa, cucu sultan. Jadi udah layak jadi menteri, ya. Supaya ada pembenaran hukum di republik ini. Tapi Bang Firdaus, kan Bapak Presiden kita lagi potong-potong anggaran, ya kan? Kalau bikin kementerian baru dipimpin sama Bang Firdaus, nanti anggarannya nambah, ya kan? Dan juga ya Jaksa Agung, ya Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, Menhan dan segala macamnya itu sudah dibawa Kemenpolkam, ya kan? Jadi sudah ada juga mereka pengawasnya diawasi sama Kemenpolkam ya Bang. Dan semua kementerian itu baik Kemenpolkam juga diawasi oleh Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi Presiden kita Pak Prabowo. Jadi abang gak usah sanksi-sanksi soal pengawasan. Dan juga pengawas sekarang yang paling mantap ya, matanya paling mengawasi, menyoroti semua pejabat-pejabat adalah rakyat, masyarakat. Ya kan dikit-dikit pejabat buat salah viral bos, di videoin langsung cet-cet viral, copot, pecat. Ya jadi udahlah Bang, udah ya. Abang lagi jadi apa sekarang? Lagi jadi lawyer, lagi jadi penyanyi, lagi jadi apa sekarang? Udah itu aja dulu Abang tekuni. Oke Abangku siap, hormat. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SMH, CPLS, CLS, CCMK didamping. Kalau lihat dari gelar, Rasman Nasution ini sambil ketawa cengengesan melihat panjangnya gelar dari Firdaus ini. Kandidat Doktor Firdaus Oyobo SMH dan lain-lainnya. Itu mungkin ada beberapa gelar lagi yang di belakang itu yang mengikuti itu. Nah, kalau untuk gelar luar biasa, cuma tidak sesuai dengan sikap dan moralnya. Apalagi dia memanjat meja. Meja yang dipanjat bukan meja sembarangan, meja sidang di pengadilan, tempat kliennya didakwa. Jadi saya rasa berat membawa gelar itu, apalagi sikap dan moral tidak sesuai. Kalau dibilang mulia, gue tetap mulia. Buktinya belasan tahun gue dibully, gue tetap mulia. Kasus banyak di kantor gue, penuh kasus. Nggak berhenti-berhenti, penuh ngantri. Tapi ada nggak yang abang dari dibully, abang bela, terus tiba-tiba jadi menang atau jadi dipuji-puji orang? Banyak sih ya. Kasus banyak banget. Sebutin satu Bang. Tiara Marlen harus sudah di penjara. Walaupun akhirnya gue keluar kan karena terlalu banyak konflik. Terakhir-terakhirnya kan dia nggak jadi penjara. Karena tapi abang dikeluarkan kan pada waktu itu kan? Dari nggak dikeluarkan, gue keluar sendiri, mundurkan diri. Karena ada kasus lain. Kalau kasus Novi Bang? Yang mana? Kasus Novi, katanya abang pengacara 1 hari. Novi Agus. Bukan 1 hari dong, seminggu gue. 1 minggu. 1 minggu kan, enggak, kalau Novi kan memang ketidaktahuan dia. Karena bahwa di dalam pasal-pasal KUH Perdata itu ada yang namanya kuasa lisan. Pasal 1883 KUH Perdata kan ada kuasa lisan, ada kuasa tertulis. Dia nggak ngerti kalau kuasa lisan itu, video itu kuasa lisan. Bahwa saya malam ini sudah mulai membela Novi. Ini Novi klien saya. Gitu. Oh lisan doang. Lisan, karena perjanjinya besok kan mau dikasih kuasa. Malam ini lisan dulu gitu. Kan gue udah tahu nih. Penyakit klien kan gue udah tahu nih gejalanya apa. Nah ini gejala-gejala labil. Gejalanya Bang? Ini gejala labil nih, gue bilang harus gue kunci lu dengan kuasa lisan kan gitu. Gue udah baca nih. Gue kan interview dulu. Ya Bu, sakitnya apa? Ya saya encok di sini Pak. Tapi berubah pikiran dianya. Enggak, gue udah tahu dia bakal berubah pikiran. Gue udah sangat tahu karena gue Kenapa dia berubah pikiran? Gue baca psikolog. Enggak, denger lu nih. Gue baca psikolog waktu gue wawancara dia kan. Ya, Manovi, iya begini Mas. Oh oke. Yuk kita bikin kuasa lu di depan yuk. Kuasa lisan. Mau bikin video gitu ya. Ya kan? Begitu dia bilang dia bukan pengacara saya. Ini videonya apa? Ini videonya apa? Iya. Dan semua apa yang diomong gue rekam. Gue bilang ini nih. Yang lo bilang besok mau kasih kuasa nih ada rekamannya. Oke. Gitu. Gue buka semua di media sosial. Kalau gue simple sih. Gitu Oke Bang. Karena gue etikatnya baik, tulus gitu loh. Gue noting tulus sama orang-orang.
Oke, Bang, kalau tanggal 20 nanti kan ini sudah gaduh, mungkin nggak? Jangan lakukan upaya hukum dengan cara-cara yang melawan hukum dan etika. Seorang advokat dengan alasan apapun dan kondisi apapun sebaiknya tidak melakukan upaya-upaya hukum dengan cara-cara yang melawan hukum atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Hati boleh panas, tetapi kepala harus tetap dingin. Inilah yang membedakan advokat yang bijak dengan yang emosional. Ya, pernyataan pada video terakhir tadi sangat mewakili terkait dengan kejadian-kejadian yang baru saja lewat ya pada beberapa hari yang lalu. Soal Firdaus, Rasman, dan juga Bang Hotman Paris ya. Nah, teman-teman, menanggapi terkait dengan Firdaus ini mau menawarkan dirinya sebagai pengawas. Wow, ini luar biasa ya. Luar biasa. Saat tadi ingin dengar bahwa kalau dia jadi pengawas itu dia tidak dibayar. Itu luar biasa, itu semakin luar biasa. Karena sekarang kan pemerintah lagi memangkas anggaran ya. Jadi kan kayaknya tidak mungkin mau tambah lagi kementerian. Nah, nampaknya si abang kita ini ya, Abang Firdaus ini dia mau agar semua jabatan yang ada di negeri ini disematkan kepada dia. Ya, vokalis iya, ya, lawyer iya, kemudian apa lagi ya? Saking banyaknya saya lupa. Nah, teman-teman, komentar teman-teman terkait dengan peristiwa ini seperti apa? Tentang ngocak-ngocehnya si Firdaus, ngocak-ngocehnya si Rasman yang tidak jelas itu, ya, pling-plangnya Firdaus, di podcast ini dia omong lain, di media sana dia omong lain. Coba tulis di kolom komentar. Gas!